Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you so much for your attention today. We are studying about the English, so I hope you will focus because why this is more important for you all to learning English language. Maybe before going to our lesson today or our topic today, I hope you to be attending list. So I want to mention it your name one by one. So up your hand and say present. Okay. Asril Akbar, Dandi Marcelino, Delika Al-Rajika, Artila Azhara, Khalifah Nur Sabrina, Kesa Zahra, Kesa Sandi Nabila, Marwah, Muhammad Faiz, Muhammad Fahri, Muhammad Raihan, Muhammad Rizky, Nadira Yahya, Ramzi, Rosma Putri, Satria, Suci Rahmawati, Asifah Rahmani, Hardiansyah Praditya. Okay. Today our topic about parts of speech. I think you must have there is studying in junior high school. This is the basic our lesson part of speech. And so I think you must study English language. You must be now how to using the part of speech. Because why? This is the basic from the word make differently between verb, adverb, and each another. So, what do you think about the part of speech? What do you think? Maybe any one of you know about the part of speech? Nothing? Okay. Parts of speech. Part of speech, this word should make differently between verb, adverb, and each another. Jadi part of speech itu adalah satu kata yang membedakan antara verb, adverb, conjunction, dan lain sebagainya seperti itu. Part of speech itu dibagi tujuh bagian. Yang pertama ada verb. What you think about the verb? Yes, that's right. A verb that is used from the verb. Jadi verb itu adalah untuk kata yang menunjukkan untuk kata kerja. For example, contohnya adalah drink, sleep, eat. Segala sesuatu yang berkenaan dengan kata kerja, maka itu disebut dengan verb. Contoh kalimatnya, I drink the water, or I sleep in the class. The conclusion from this hours
material specifically from a verb that is show how to verb. Jadi kesimpulannya dari verb itu adalah kata yang menunjukkan kata kerja ataupun pekerjaan yang berkenaan dengan drink, sleep, each another, study. Pokoknya sesuatu yang berkenaan kata kerja, maka itu dikatakan adalah verb. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Number 2. Adverb. What you think about the adverb? Apa yang kalian ketahui mengenai adverb? Apa? Ada yang tahu mengenai dengan kan ada verb, ada adverb seperti itu. Kira-kira apa yang kalian ketahui mengenai adverb? Ada yang tahu? Adverb itu kata keterangan. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan kata keterangan, maka itu disebut adverb. Adverb is would for shall, is like tomorrow, last night, or each another. This is the adverb. Jadi yang menunjukkan kata keterangan, maka disebut adverb. Adverb itu dibagi jadi 3 bagian: waktu, tempat, dan kata keterangan yang bersifat seperti halnya quickly dengan cepat seperti itu, ataupun slowly dengan pelan-pelan seperti itu. For example, misalnya kata keterangan tempat, school. That's right, I study in school. Nah, schoolnya ini adalah kata keterangan bahwasanya saya belajar di sekolah seperti itu. Jadi sekolahnya itu yang menjadi kata keterangan. Itu biasanya place ataupun tempat. Kalau yang waktu, I study the last night. Saya belajar tadi malam. Jadi tadi malamnya ini sebagai kata keterangan seperti itu. Jelas ya? Okay, before going to our lesson, there is question for me. Sebelum kita lanjut ke setelahnya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Understand? Good neck. Good neck masuknya ke time. Masuknya ke waktu. Kalau good neck, karena kata keterangan yang menunjukkan waktu seperti itu. Beda apa? Kalau misalnya jadi satu dijadiin satu, misalnya tempat ya tempat, waktu ya waktu seperti itu. Jadi make differently, jadi dibuat perbedaan seperti itu. Itu yang menjadi kata keterangan. Jelas ya? Oke, continue. Yang nomor 3, ada yang pertama ada verb, ada adverb, kemudian ada What do you think about adjective? Apa yang kamu ketahui mengenai kata adjective itu? Apa? Pokoknya yang berkenaan dengan kita itu biasanya, dengan karakter, attitude, itu biasanya adjektif. Apa? Kata sifat. Jadi adjektif itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kata sifat. Itu adjektif. For example, handsome or beautiful.
Jadi yang berkenaan dengan kata sifat, maka itu disebut adjektif seperti itu teman-teman. Contoh kalimatnya adalah misalnya she is very beautiful. Jadi dia perempuan sangat cantik. Selain beautiful, selain handsome, apa lagi yang berkenaan dengan kata sifat? Baik, kind. Terus apa lagi? Selain baik? Pintar, smart. Selain itu lagi apa? Attitude, the character ya. Lazy dan lain-lain seperti itu. Oke, number 4. Yang keempat. Ada noun. What do you think about noun? Apa noun? Kata yang menunjukkan kata noun. Ada yang tahu nggak? Kata yang menunjukkan kata benda. Baik itu benda, orang, ataupun hewan. For example, book, dog, Sahara. Pokoknya yang berkenaan dengan kata benda, orang, binatang, dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan noun. For example, I have one book. Berarti kata apa? Kata nounnya yang mana? Book. Seperti itu. Ataupun there is two dog. Kata bendanya yang mana? Nounnya? Dog. Or anjing. Seperti itu. Jelas ya? Oke, number 1 ada verb, number 2 ada verb, number 3 adjective, number 4 noun. And number 5 pronoun. What you think about pronoun? Apa pronoun itu? Ada yang tahu nggak pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti. Jadi pronoun itu kata yang menunjukkan kata ganti. Itu adalah pronoun seperti itu. For example, she, he, it, I, you, dan lain-lain itu kan. Itu adalah kata ganti. Misalnya menulis Rahmat mempunyai sepatu. Berarti he have the shoes. Jadi kata gantinya yang mana? Kata ganti dari Rahmat seperti itu. Jelas ya? Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak? Mengenai verb, adverb, adjective, noun, and pronoun. Ada yang pertanyaan nggak? Nggak ada. Jelas ya? Paham? Oke. Nomor 6. Ada yang namanya preposition. What you think about preposition? Ada yang tahu nggak mengenai tentang preposition? Apa? Preposition? Ada yang tahu? Preposition
In Indonesia language, kata yang menunjukkan kata imbuhan. For example, in, on, at, dan lain-lain seperti itu. Contoh kalimatnya, in Monday, I with my friend go to mall. Jadi kata preposisinya yang mana? Berarti yang in. Contoh yang lain. Today I study on Today I study at library. Berarti kata preposisinya yang mana? Jelas ya? Jadi kalau preposition itu kata imbuhan, on, it, at, ataupun yang lain sebagainya seperti itu. Yang terakhir, ini yang mudah banget. Conjunction. Apa yang Anda ketahui mengenai kata conjunction? Apa? Kalau kalian menemu sesuatu yang luar biasa, biasanya kalian mengatakan apa? Misalnya kita nih pergi ke suatu pantai ataupun memang ada kejadian peristiwa yang menakjubkan, maka kita yang harus katakan apa? Wow, terus apa lagi? Amazing, terus apa lagi? Ya pokoknya go dan lain sebagainya. Nah itu dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Conjunction berarti kata seru. Jadi kata seru seperti itu. Kalau kita pergi ke pantai kemudian pemandangannya begitu bagus, maka kita biasanya itu amazing, wonderful, oh my god gitu. Itulah kata-kata ungkapan kata seru seperti itu. Yang terakhir itu ada I'm sorry. Conjunction is not kata seru, but kata sambung. Conjunction kata sambung. For example, apa? Kata sambung apa ya? Kata sambung dalam bahasa Inggris. And with or each another. The word is one connector to another, one word to another word. Jadi conjunction itu kata sambung dari satu kata ke kata yang lain. For example, she is study with friend. Jadi kata conjunction yang mana? With. Ataupun kasih and. Pokoknya menyambungkan dari kata satu ke kata yang lain itu namanya conjunction. Jelas ya? Oke, yang terakhir ada interjection. Nah, baru ini kata seru. For example, contohnya adalah oh my god, wonderful, amazing, wow. Tuh, kata seru seperti itu. Biasanya ini ungkapan ketika peristiwa satu yang memang menakjubkan seperti itu.
Itu namanya interjection. Jelas ya? Oke, saya ulangi lagi. Part of speech itu ada semuanya ada berapa? 8. Seperti ada 8 ya. Verb, adverb, adjective, noun, pronoun, preposition, conjunction, interjection seperti itu. Jelas ya? Kalau verb itu kata kerja, kalau adverb itu kata keterangan. Kata keterangan dibagi 3. Ada yang time, place, and kata sifat yang kata kerja yang berkaitan dengan keterangan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada adjektif. Kemudian yang keempat noun ataupun kata benda. Yang kelima ada pronoun kata ganti. Yang keenam ada preposition. Yang ketujuh ada conjunction. Dan yang terakhir ada interjection. Ada interjection. Jelas ya? Understandable? Paham ya? Oke. Education for me? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, silakan ditulis. Silakan ditulis. Harus seperti itu pembagian kata. Silakan ditulis terlebih dahulu. Oke, sudah. Sudah. Okay, maybe thank you so much for your attention. Maybe our time is over. It's I think our lesson today is closing. So before we are closing, the conclusion from this our topic today, our lesson today, talking about the part of speech. A part of speech is how to mean differently between one word to another word. Jadi kesimpulan dari materi hari ini teman-teman, belajar tentang pembagian-pembagian dari kata seperti itu, bagaimana kita bisa ataupun mampu menggunakan dari pembagian kata-kata seperti itu, baik dari verb hingga interjection seperti itu. Mungkin itu saja, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Namun sebelum kita tutup, mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.